Kembali lagi di program Inside Ramadan bersama Bazis DKI Jakarta. Kita akan kembali membahas ya mengenai sebuah program unggulan dari Bazis DKI Jakarta, yaitu bedah kawasan. Ya. Namun sebelumnya di layar kaca Anda ini ada QR, ya ada QR. Silakan ambil handphonenya, langsung di scan. Ya, ini adalah cara untuk Anda bisa menyalurkan zakat, infak, sedekah, dan juga donasi melalui Bazis DKI Jakarta. Ya, silahkan. Sekarang caranya mudah ya Pak ya? Mudah banget. Iya. Mudah banget. Mudah, nggak perlu datang jarak jauh juga bisa. Caranya hanya sekedar di tangan kita nih. Iya, ya. Sekedar antara jari sama handphone ya Pak. Betul. Iya, dan ingat, tidak ada yang menjadi miskin kalau kita berzakat, berinfak, sedekah. Betul ya Pak ya? Betul sekali. Apalagi ingat bulan Malah Ramadan. bertambah. Malah bertambah. Insya Allah. Malahan sekarang bulan Ramadan. Oh, berkali-kali lipat. Betul. Meskipun sekali lagi jangan dihitung ya. Buat Oke. penyemangat aja ya. Bedah kawasan. Jadi saya mau menyapa dulu nih saudara-saudaraku warga Kramat Jati, apa kabar? Kampung Melayu ya, Kuitang, Petogogan, Gembrong, Cipete sudah merasakan manfaat dari program bedah kawasan, dan siap-siap nih saudara-saudara di Pelamampang ya, Pelamampang. Nah, akan dirapihkan kawasannya ya. Bismillah ya. Oke. Gimana, Mon? Seneng dengerin ya? Seneng banget. Asik nih program nih. Tapi aku mau nanya deh, kalau misalnya nih masyarakat nih misalnya yang wilayahnya lagi kedapatan dirapihin nih gitu sama Bazis, itu kita sebagai masyarakat boleh ngasih ide nggak? Bagus tuh. Pak, nih wilayah saya nggak ada tempat bermain anak nih, apa sekalian gitu Pak ditambahin, atau mungkin biasanya kan ada komunitas di daerah tertentu itu ya yang emang udah mungkin punya plan sekalian digabungin gitu, Pak, bisa nggak Pak? Disinergikan gitu ya. Untung ada yang nanya begini, kita bisa menjelaskan mengenai ini konsep. Mewakili ibu-ibu, emak-emak kan pengennya banyak gitu fasilitas, terutama buat anak-anaknya ya. Iya dong. Jadi memang desain kita itu partisipatif. Jadi memang dalam proses desain dari awal biasanya tim kami akan datang. Setelah itu kita survei. Setelah itu kita membuat desain awal. Kemudian kita sampaikan nih desain awal itu kepada penentu di Pak Wali Kota dan lain sebagainya biasanya. Setelah garis besar umumnya Pak Wali Kota setuju. Kita kembalikan nih kepada masyarakat ya. Jadi itu dari awal udah transparan, udah open ya Pak ya? Ya. Ini batas-batasnya seperti ini, yang ini akan dibangun begini, yang ini akan dibangun begini. Kemudian ini kalau misalnya tempat ini sebagian malah justru pada waktu bencana seperti itu mereka malah pada wakaf tuh. Ada yang wakaf tempatnya jadikan madrasah. Masya Allah. Lagi habis bencana malah wakaf ya Pak? Iya, di Kuitang itu ada ibu-ibu yang sudah tua gitu. Dia minta dia di bawah saja, yang atasnya itu kan karena tingkat 3 kita ya. Yang atasnya itu digunakan untuk madrasah gitu. Ya Allah. Jadi sangat luar biasa. Di Gembrong itu bahkan Pasar Gembira Gembrong itu ada yang wakaf, ada yang wakaf untuk masjid, ada yang kemudian rela untuk diserahkan kepada saudaranya yang lain yang karena ada GSS, garis sempadan sungai, sehingga tidak semua yang tadinya di garis sempadan sungai itu agak mundur ya Pak ya. Nah, sehingga saya kira ini bagian partisipasi masyarakat ya. Kebaikan dari para muzaki mendatangkan kebaikan dari masyarakat, sehingga ini sebenarnya bagian dari orkestrasi kebaikan lah ya. Orkestrasi kebaikan, istilahnya keren itu. Orkestrasi kebaikan. Jadi memang benar yang dikatakan survei kalau Indonesia adalah negara paling dermawan. Betul. Ya, jadi budaya gotong royong itu nggak pernah hilang kan Pak? Nggak pernah hilang. Hatta itu di Jakarta yang disebutkan kejamnya seperti kejamnya Ibu Tiri katanya. Enggak gitu ya Pak? Enggak. Ibu kandung Pak dong. Banyak orang baik. Banyak orang baik di Jakarta. Banyak orang baik. Dan saya kira ini malah justru kita bisa mengatakan sebagian besar orang baik. Ya, hanya perlu disentuh saja. Mereka diberi jalan ya. Nah, ini jalan kita yang kita bicarakan ini siapa tahu menginspirasi banyak orang untuk ikut terlibat di dalamnya. Bahkan kegiatan kita itu juga bukan Basnas sendirian, tapi melibatkan Pemprov, SKPD terkait yang buat jalan itu misalnya dinas-dinas PU misalnya. Kemudian yang membuat selokan itu dari dinas SDA gitu.
izin. Jadi emang koordinasinya semua. ini kerja barengan gitu ya Pak ya? Ini nggak ada. Makanya kita sebutkan tadi bisa dalam waktu sekian bulan bisa jadi ya karena memang banyak pihak yang ikut membantu. Juga toko besi. Toko besi nyumbang juga. Nyumbang juga. Masya Allah, dengan hebat harga banget. yang spesial lah ya. Spesial ya. Iya. Jadi memang sebenarnya ini bagian dari luar biasa lah. Ini kami juga terima kasih kepada seluruh masyarakat Jakarta, sahabat Insight yang ada di sini juga yang saya kira sebenarnya juga mereka juga nih yang ikut menyumbang untuk kegiatan bedah kawasan kita ini. Tapi saya kepikiran gini loh, Mona dan Bapak. Gimana? Jakarta ini kan langganan banjir. Kan sebetulnya udah terpetakan, Pak. Ya. Ini. Ya. Udah kelihatan ya yang langganan siapa-siapa aja. Mungkinkah ada program untuk preventif, Pak, dibikin? Jadi nggak nunggu bencana dulu gitu loh. Oh, oke. Kalau ini saya tidak mewakili pemerintah karena saya memang bukan dari dinas ya. Ya. Tapi kalau peta-peta itu sudah terjadi, sudah ada dan beberapa green area yang resapan dan lain sebagainya memang sudah disiapkan untuk itu. Cuman di area private, di area masyarakat memang tidak bisa pemerintah membangun rumah untuk masyarakat. Nah, pada situasi seperti ini lah Basnas-Basis itu muncul karena pemerintah nggak mungkin membangun rumah gitu untuk masyarakat gitu anunya. Tapi kalau lembaga seperti kita kan bisa membangun itu kelebihannya. Ya, itulah yang menyebabkan kita perlu bergandeng tangan semua pihak sehingga ini menjadi suatu solusi bersama. Cuman kita juga tidak ingin kalau misalnya kita bangun asal bangun karena akan menjadi sesuatu yang begitu lagi gitu. Yeah. Nah, sementara sebenarnya kalau misalnya kemudian kita mengatakan udahlah Jakarta daripada ribut di Jakarta, kamu pindah aja ke luar Jakarta gitu. Direlokasi misalnya di luar Jakarta misalnya. Toh itu akan menimbulkan masalah lagi. Kalau misalnya Jakarta itu kemudian tidak ada para pekerjanya kemudian pekerjaan yang ngambil dari sekitar Jakarta, problem baru muncul, kemacetan akan terjadi di mana-mana dan lain sebagainya. Sebenarnya kampung kita ini masih diperlukan, gitu. Cuman kita perlu bersama masyarakat juga perlu secara sadar bahwa ini bisa kita manage loh, menjadi sesuatu kekuatan yang kalau saja misalnya sekarang ini kan rata-rata kampung itu satu lantai. Karena kita dulu land house ya gitu. Nah, tapi kalau misalnya kemudian memang sudah disiapkan kampung itu untuk menjadi 4 lantai misalnya jadi vertical housing tapi 4 lantai, maka tiba-tiba kapasitas kampung itu meningkat 2 kali lipat, 3 kali lipat gitu. Nah, dengan begitu sebenarnya ini tidak nyumbang urban sprawl istilahnya dalam planologi ya. Jadi tidak menyumbang pemekaran kota yang tidak terkendali, yang menimbulkan masalah lagi. Tapi ini menjadi sesuatu yang solutif. Oleh karena itu kita ingin juga bahwa kampung yang kita bangun ini menjadi prototipe bagi kampung-kampung yang akan dikembangkan oleh masing-masing masyarakat di Jakarta. Hebat nih. Iya ya. Ya, dan Jakarta ini kan pasti display apa ya? Kalau bisa berhasil di Jakarta, pasti yang lain juga bisa ngikutin. Gitu. Oke. Masih banyak yang pengen ditanyain ya? Iya ya, penasaran Sabar ya. ya. Ini informasinya nggak habis-habis loh. Pemirsa, sekali lagi untuk menunggu waktu azan maghrib berkumandang, lebih baik di sini aja nonton, nambah ilmu supaya kita tahu bahwa uang zakat, infak, sedekah, donasi kita kemana. Jadi sesuatu, tetaplah di sini ya. Di Insight Ramadan bersama Basis DKI Jakarta.